Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita, sebab oleh pengasihannya kita dapat berkumpul dalam ibadah minggu ini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kau kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk melakukan kepemimpinan yang menghamba, sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Sebelum memulai ibadah, marilah berdoa sejenak. Amin. Marilah memuji dan memuliakan Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus,
supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami sering tidak melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bahkan kami lalai sebagai hamba-hamba-Mu untuk mengabarkan ke dunia ini tentang perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami selalu mengutamakan pekerjaan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, bermurah hatilah terhadap kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Kami tidak akan dapat mengandalkan kekuatan dan kekayaan di dunia ini untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi.
karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Karena itu, berilah kami hati yang tulus sebagai hamba-Mu, agar kami Engkau lepaskan dari penderitaan dan juga dari hukum karena dosa-dosa kami. Kini kami mengaku agar kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami saling melayani sebagai hamba dan saling mendahului dalam memberi hormat, seperti yang telah diperbuat Kristus terhadap kami. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengatakan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dalam pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang,
pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu mereka harus mengadili antara bangsa, maka segala perkara yang besar harus diadili mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka menyenangkan perdagangan, dan mereka sama-sama engkau tahu. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat dapat kita baca melalui cetakan Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui WA Group. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Injil Markus
pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Demikian bunyinya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itulah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang yang besar dan terkemuka mungkin merupakan satu kerinduan bagi kebanyakan orang. Tidak terkecuali saya, tidak terkecuali kita, tentu semuanya ingin menjadi terkemuka dan juga menjadi orang yang besar. Sehingga berbagai cara dilakukan orang supaya menjadi orang yang lebih terkemuka dan juga orang yang besar. Salah satu cara yang dilakukan orang supaya menjadi besar adalah mengumpulkan kepemilikan sebanyak-banyaknya, berorientasi dengan uang ataupun harta, dan dunia ini akan dapat dikendalikan ataupun diatur. Memang tidak jarang kita dengarkan dalam kehidupan ini kuasa dapat dibeli dengan uang. Terkenal dengan sebutan orang Batak ataupun halak hita, Panggalangodo mulani harajaon. Ketika dia dapat memberikan banyak orang, ketika dapat dia menggalang banyak orang, ketika dia dapat mentraktir banyak orang, kemungkinan besar dan diyakini itu akan menjadi awal daripada sebuah kekuasaan, awal daripada sebuah kerajaan, dan dia berhak dan mampu untuk mengendalikan orang-orang tersebut. Dan memang menjadi pemimpin di negeri ini terkadang bukan berdasarkan kepemilikan harisma, tetapi berdasarkan kuantitas ataupun jumlah kepemilikan yang kita sebutkan tadi. Seorang pengamat politik mengatakan menjadi pemimpin di negeri ini harus memiliki banyak materi, harus memiliki banyak uang, dan katanya menjadi yang terkemuka, dia harus mampu untuk memberikan
banyak orang sekedar untuk mencicipinya. Dan memang menjadi orang nomor satu di tingkat pusat, tingkat satu dan daerah, itu selalu diidentikan berapa dana yang harus dia butuhkan. Dan tidak menjadi rahasia umum lagi ketika seseorang ingin menjadi kepala daerah, mungkin akan ditanyakan berapa dana yang sudah dia siapkan. Memang dari dulu sampai sekarang yang namanya jabatan yang identik dengan kekuasaan terus-menerus dikejar orang. Dan berlomba-lomba menjadi pemimpin karena kepemimpinan itu identik dengan kekuasaan. Dan yang dijuluki di negeri ini dengan pemerintah, yang memberi perintah itu sejajar dengan penguasa. Dan siapa yang berkuasa, pengaruhnya lebih besar, itulah yang disebut dengan orang besar dan terkemuka. Ironisnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pemikiran yang demikian juga terbawa-bawa di dalam kehidupan kita bergereja. Terkadang di dalam kehidupan kita bergereja itu sudah terbawa-bawa menjadi orang besar, menjadi orang yang terkemuka. Dia harus menjadi seorang pemimpin yang dapat mengatur, dan identik pemahamannya dia yang berkuasa, identik pemahamannya bahwa dia yang menjadi penentu di dalam kehidupan kita. Perhatikan, gereja juga sudah dirasuki hal yang demikian. Tidak sedikit gereja yang berpolemik, tidak sedikit gereja yang berkonflik hanya untuk menerima satu kedudukan di dalam gereja tersebut. Maaf dang holan haiporu sebenwaing nasongoni. Tung di tonga-tongani huria pe nung nasongoni. Marsigulu dojolma laho pengurus di huria, yang walaupun sebenarnya dia tidak tahu apa itu gereja. Yang walaupun sebenarnya dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan di dalam gereja. Karena pemahaman hanya memimpin, berkuasa, dan memerintah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan yang paling enak adalah memerintah. Apalagi sang pemerintah tersebut kebal aturan. Atau sering istilah bahasa pasarannya dikatakan dengan kebal hukum. Tangadong nabui mangurai. Holan naneng hatana naikon sibabigi-bigion. Dan dia tidak berdasar dalam tata laksana yang harus dilakukan. Memang sangat enak dan nikmat untuk menjadi pemimpin duniawi. Mau bilang apa tinggal bilang, mau ini tinggal bilang. Mungkin Yakobus dan Yohanes juga memikirkan dan membayangkan betapa enaknya menjadi orang nomor 2 ataupun nomor 3 dalam kepemimpinan Yesus. Memang jika kita perhatikan pelayanan Yesus, sungguh sangat enak sebenarnya menjadi pendamping Tuhan Yesus. Orang lapar dia tinggal bilang, ada makanan enggak? Biar kita kasih makan semua orang ini. Terjadi keajaiban, mukjizat dengan memberikan 5.000 orang dapat makan kenyang dan lebih 12 bakul. Orang ingin sembuh, dia hanya mengatakan, bangkitlah, angkatlah tikarmu. Dan seketika itu juga terjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tentunya secara duniawi pemikiran kita bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya juga akan kebagian dalam sukacita tersebut ataupun perbuatan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang mampu dan tega untuk mau menyingkirkan sesamanya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di gereja pun begitu. Tidak sedikit orang yang mau menyingkirkan sesamanya, yang mau menjadi pelayan. Dengan alasan ini dan itu, dengan alasan begini dan begitu. Tetapi semuanya hanya omong kosong belaka. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab tentang yang besar dan yang terkemuka, hal inilah yang mau kita renungkan melalui khotbah minggu ini. Nats sebelumnya ataupun ayat sebelumnya Yesus telah menuturkan akan penderitaan yang dialaminya, membuat suasana mencekam, suasana cemas dan mencekam berpindah dalam permohonan yang begitu berambisi
Dan yang sebenarnya itu adalah merupakan hal yang sangat tidak masuk akal dan mungkin merupakan hal yang sangat kasar. Tuah doro pelwani pikiran narik kok diiba jolma ngamerukil adeh. Contoh kecil saja, orang sudah terbeban, tetapi kita minta apa yang perlu bagi kita dan menguntungkan bagi kita. Mungkin dia akan katakan kepada kita, tarhonado pikiriho iba ngasusa utuh-utuh niba. Holan nek pangomam udah pikiriho iba ngasusa utuh-utuh niba. Seandainya dapat kita dramatisir apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia sudah bergumul, dia sudah mulai memikirkan penderitaan ataupun pekerjaan yang akan diterima. Sementara Yohanes dan Yakobus asik memikirkan keenakannya sendiri. Mungkin kalau dunia ini katakan, tuk songgui botohomat dok mau liate. Benar-benar satabi kurang ajar do songo kosisian. Bisa saja. Tidak ada gambaran yang lebih tepat melukiskan bahayanya asik dengan gagasan-gagasan yang picik akan diri sendiri pada saat perkara-perkara besar terjadi di bidang kerohanian dari cerita ini. Di dalam Matius 20 ayat 20 dan 21 menceritakan bahwa yang mengajukan permohonan itu adalah ibu Yakobus dan Yohanes, Salome saudara perempuan Maria yang adalah ibunya Kristus. Karena itu Yohanes dan Yakobus adalah sepupu Yesus. Apa yang kita pernah secara tepat disebut persekongkolan gerejawi yang pertama untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam gereja. Dan itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita bergereja. Kita begitu bangga ketika kelompok kita duduk di dalam satu posisi fungsionaris di tengah-tengah gereja. Kita begitu bangganya dengan kelompok dari sektor kita atau dari wik kita menempati posisi yang tepat ataupun yang bisa kita katakan menjadi pengurus di gereja. Dan kita juga sungguh sangat bangga ketika satu marga kita menjadi pelayan di gereja tersebut. Maaf, saya bukan tidak mengindahkan persaudaraan, tetap saya mengindahkan persaudaraan. Tetapi janganlah kita mendukung seseorang oleh karena hubungan darah. Janganlah kita mendukung seseorang oleh karena hubungan kekerabatan ataupun kelompok ataupun satu sektor. Biarlah kita mendukung semua yang dapat melayani dalam gereja tersebut. Memang dimulai dari usaha kekeluargaan untuk melangkahi Petrus, yaitu anggota ketiga dari perkumpulan inti tersebut. Tetapi seperti yang dikatakan oleh beberapa penafsir, tetap memikirkan kesengsaraannya. Yesus tetap memikirkan kesengsaraannya karena ia tahu bahwa ia pertama-tama akan mendapat orang-orang lain di tangan kanannya dan di tangan kirinya. Ketika di kayu salib, bukanlah murid-muridnya. Aidak sisian nai nama dongan ibana di haupinor silangi. Alai justru nasutina dana. Justru yang tidak mengenal dia. Dan yang satunya menghina. Dan yang satunya juga memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dengan memakai ungkapan tentang cawan dalam ayat 38. Dan baptisan sebagai penguraian tentang penderitaan dan pencelupan ke dalam kedukaan yang besar sekali. Maka Yesus mencoba memimpin mereka hingga mengerti apa yang terletak di antara dia dan kemuliaannya. Tetapi dengan gampang aja mereka mengatakan, kami dapat. Dan itu juga sering kita perhatikan di dalam gereja. Naulu doho naradi duau. Apakah Anda siap? Saya siap. Tetapi setelah berjalan, bingung ujungnya. Ayah dulauna mininna. Holan hata haradionido. Di sana yang mungkin ada adalah ambisius dan bukan hanya ambisi. Adalah baik memiliki ambisi, tetapi ketika sudah menjadi ambisius, itu yang sangat bahaya. Dan itu jangan dipikirkan bahwa kedudukan di dalam pelayanan itu hanya sebagai perkara untuk menunjukkan diri sendiri. Jangan dipikirkan bahwa itu adalah merupakan suatu pencapaian tertinggi
di dalam kehidupan kita. Dan memang ini adalah cetusan keberanian berdasarkan ketidaktahuan. Berani tetapi tidak tahu. Seperti halnya dengan permohonan itu. Tetapi Yesus menerima kata-kata itu sesuai dengan maksudnya. Seperti yang akan mereka alami di kemudian hari. Tempat yang mereka ingini adalah hak Bapa saja untuk memberikannya. Hal ini bukan didasarkan akan sikap memilih terlebih dahulu, melainkan atas dasar kecocokan watak. Seorang wasit tidak akan pernah dapat menjanjikan dua hadiah utama kepada dua orang peserta lomba. Demikian pula Tuhan Yesus tidak dapat menjanjikan kepada mereka tempat terhormat dalam kerajaan. Mereka mungkin dapat menerimanya, tapi jika mereka layak bukan karena kesukaan, tetapi karena dilayakkan. Dangalani hadirionna, tetapi karena sudah dilayakkan. Dan sampai sekarang saya meyakini ambisius itu tidaklah baik. Tetapi ketika kita mempunyai potensi bahwa kita juga akan dilihat oleh banyak orang. Dan saya sangat meyakini filosofi yang mengatakan bahwa matahari terbit tidak akan pernah dapat ditunda ataupun tidak akan pernah dapat ditutupi oleh apapun. Laos manang bohape tadok sa gulap-gulap ni portibion alanung molonung ngamataniari bicar, dia akan tetap memberikan cahaya. Itu makanya banyak orang katakan, jamono bepopuang ngatiur ninna. Padahal sebenarnya karena itu sudah matahari menunjukkan cahayanya. Dia belum menunjukkan dirinya, dia belum menunjukkan wujudnya, tetapi dia sudah menunjukkan cahayanya. Demikian juga kita. Kalaupun kita diamkan, kalaupun kita tidak berkata-kata, tetapi kita melakukan dengan pekerjaan kita, orang-orang akan tahu, siapapun akan tahu, dan orang akan menikmati apa yang kita lakukan. Moloholan hata-hata doh, banyak orang yang bisa berkata-kata. Moloholan hata doh, banyak orang yang mungkin bisa menyampaikan. Karena itu mulailah dengan aksi dan pekerjaan. Dan tanpa memohon pun kita akan dicari. Tanpa memohon pun kita akan dicari. Pendengar itu, ke-10 murid yang lain menampakkan budi yang tidak lebih baik daripada kedua murid yang berambisi itu. Sebab mereka sama sekali tidak puas menjadi yang terakhir. Yesus mengajak mereka untuk merenungkan perbedaan mendasar antara kebesaran duniawi dan kebesaran rohani. Jika mungkin kita di tengah dunia ini mampu untuk menjadi besar secara dunia, tetapi janganlah kita melakukannya di dalam kehidupan kita bergereja seperti hal mencapai kesuksesan duniawi. Dalam dunia orang suka memerintah dan menguasai orang lain dengan memakai pengaruh orang lain untuk membesarkan dirinya. Hal ini memang benar tentang kemasyarakatan di segala zaman, juga di zaman modern ini, tapi dalam kerajaan kebesaran yang sebenarnya mengalir dari pelayanan yang rendah hati dan juga dengan suka rela. Tak usah amang besar suara kita, tak usah amang melakukan intrik-intrik untuk menduduki posisi di dalam gereja. Tanpa kita lakukan pun itu, kalau kita melakukan dengan baik tugas kita yang sebenarnya, kita akan menduduki posisi tersebut. Persoalan bukan di mana kita duduk, tetapi persoalannya bagaimana kita bekerja. Ayo dong dojolma, holan nahudul karejona. Diinganan na sumangap, alay dong hea diulah manangaha. Tetapi ada orang yang tidak pernah duduk di tempat yang terhormat, tetapi dia duduk paling belakang, tetapi dia melakukan pekerjaannya. Ingat, setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan baik akan senantiasa menerima apresiasi, dan Tuhan akan memperhitungkan hal tersebut. Taingot mai akamang doh tamu akainang.
Karena Yesus menerapkan dengan caranya sendiri untuk integritas dirinya melakukan apa yang diajarkannya. Ucapan ini adalah pernyataan tegas yang paling tua dan tentang tujuan kedatangan Kristus serta menetapkan pekerjaannya sebagai pelayanan dan memberi. Hal ini jelas diajarkan di dalam Yesaya 53 sebagai hamba Allah yang menderita untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan. Ini adalah konsekuensi yang terbesar dan terkemuka, yaitu menjadi pelayan dan menjadi hamba untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nilai seorang hamba hanya dalam pelayanannya. Nilai seseorang itu adalah bagaimana dia melayani. Hamba yang tidak melayani sama sekali tidak akan mempunyai nilai. Dengan kata kasar, naposo naso mangula dangadong argani alai naposo na mangula, dia akan begitu berharga. Hamba yang tidak bekerja untuk dirinya tetapi dia bekerja untuk tuannya. Dan sebagai orang Kristen kita harus menganggap semua orang itu adalah tuan-tuan yang selayaknya kita layani. Perenungan dalam diri kita, baik itu sebagai warga jemaat, apakah kita memang pelayan bagi sesama kita? Perenungan bagi kita, perhalado, apakah kita sebagai tuan atau sebagai pelayan di dalam gereja ini yang harus dilayani dan yang harus diberi hormat setiap saat dan harus disanjung tinggi. Tanpa pelayanan, kehormatan itu tidak akan pernah dapat kita terima. Tanpa kerendahan hati, penghormatan itu tidak akan pernah kita terima. Supaya kita berharga, anggaplah setiap orang yang kita hadapi itu adalah tuan-tuan kita. Anggaplah orang yang kita layani itu, yang kita hadapi itu adalah nyonya-nyonya kita. Sehingga kita akan mampu untuk melayani di dalam kehidupan kita setiap hari. Janganlah kita menganggap bahwa kita datang setiap semuanya sudah selesai. Dan mungkin itu akan menjadi perenungan bagi saya juga. Dan itu perenungan bagi kita semuanya. Kita melayani karena kita sudah lebih dahulu dilayani oleh Yesus dengan memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan pelayanan itu nyata-nyata dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjamu murid-muridnya makan. Dia melayani mereka, membasuh kakinya. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki gaya hidup untuk melayani. Melayani adalah gaya hidup orang percaya. Siapa saja, kapan saja, di mana saja kita harus layani. Mengejar jabatan tinggi, pengetahuan yang tinggi, pengaruh yang besar, itu tidak salah jika semuanya tujuannya untuk membawa ataupun untuk melayani seraya membawa pembebasan di dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus dikenang sampai akhir zaman? Mungkin kita katakan, wah, tidak ada seperti Yesus di dunia ini. Tetapi mengapa Bunda Teresa melekat di hati hampir semua umat Kristen, dan bukan hanya juga umat Kristen Katolik, tetapi bagi setiap umat Kristen. Dan kemungkinan, dan saya rasa, dia bukan hanya teladan bagi umat Kristen, tetapi juga bagi umat yang beragama yang lain juga. Tidak lain, tidak bukan, karena mereka mempunyai gaya hidup melayani. Jika kita mau nama kita harum dan terus diingat dan dikenang orang, marilah kita giat di dalam pelayanan. Memang benar, pada saat kita melakukan pelayanan di tempat tersebut, mungkin orang tidak akan memberikan respon yang begitu besar. Tetapi ketika kita meninggalkan tempat tersebut, orang akan selalu mengenang kita. Maaf, karena ini juga, ya maaf, dang naik patuduhod diri, alayon ngahu huhilalahami, songon sahalak padita nasay toktong marpidda-pidda martugas. Anggo di nganani, si pata di palea duiba, pada saat kita bersama dengan mereka. Tetapi setelah kita meninggalkan mereka, pada saat
apa yang kita sebutkan, apa yang kita kerjakan tidak berkenan di hati mereka. Tetapi pada satu waktu mereka akan menerimanya. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus melayani karena bukan karena soal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kristus bukan soal permintaan dan juga soal keinginan, tapi soal menjadi besar dan terkemuka. Kalau mau menjadi besar, kita harus mau menjadi pelayan. Saya masih ingat dulu waktu belajar pendidikan moral Pancasila, waktu SD, jika mau menjadi pemimpin, harus mau dipimpin. Gitu kan? Jika mau menjadi pengajar, harus mau juga diajari. Dan jika mau menjadi pengkhotbah, harus mau juga untuk mendengarkan khotbah. Kalau mau menjadi terkemuka, kita harus menjadi hamba. Sasi tongna agak halus dope padokan hamba sasi tongna ade. Ayang go di hatabatak. Seorang hamba itu bukan naposo sebenarnya, tetapi seorang hamba itu adalah seorang hatuban ade. Si suruh-suruon. Dan dia harus tunduk kepada tuannya, apapun harus dia kerjakan. Tetapi menjadi seorang hamba harus meneladani Yesus Kristus. Kalaupun ada orang yang rendah hatinya di dunia ini, belumlah kita dapat jadikan sebagai teladan. Karena Yesus, seperti yang dikatakan, datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyapa kami lewat firman pada minggu ini. Benar Tuhan, kami adalah manusia yang senantiasa ingin mengembangkan diri kami di dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan kami. Tetapi terkadang kami terikut dalam arus dunia ini, sehingga kami memakai cara-cara dunia untuk menjadi yang besar di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan menginginkan kami menjadi orang yang terkemuka dan orang yang besar melalui pelayanan. Kami menjadi pelayan yang rendah hati, yang senantiasa mengutamakan kepentingan daripada setiap orang yang di hadapan kami. Dan itulah pesan yang kami terima. Biarlah kami saling berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau senantiasa masih memberikan pelayan di dalam kehidupan kami. Mulai dari saudara-saudara kami, sahabat kami, sepelayanan kami, terutama orang-orang yang dekat dengan kami di dalam keluarga, maupun suami atau istri, dan juga anak-anak kami. Kiranya Tuhan mengingatkan kami di dalam setiap kesempatan dan menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami meneladani dan mengikuti pelayanan yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa kami serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami bersuka cita, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Ketika kami di dalam duka dan juga pergumulan, Engkaulah yang membantu kami dan juga memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami, agar kami dapat menerima sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Tuhan
Marilah kita mendoakan persembahan kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.